Halo semuanya, kali ini kita akan membahas tentang lingkungan tumbuh tanaman hortikultura bagian kedua, yaitu mengenai makronutrien dan juga mikronutrien. Seperti yang kita tahu, semua tanaman membutuhkan nutrisi untuk tumbuh dan berkembang. Tumbuhan mendapatkan kecukupan nutrisi dari air, tanah, dan juga udara, baik dalam bentuk padatan ataupun dalam bentuk gas. Kuantitas nutrisi yang diserap oleh tanaman dipengaruhi oleh 3 faktor, yaitu kualitas substrat, kualitas air, dan juga tipe tumbuhan. Berikut adalah pengklasifikasian nutrisi esensial yang dibutuhkan oleh tanaman. Nutrisi esensial diserap oleh tanaman melalui 2 cara. Yang pertama dari air dan udara, seperti karbon, nitrogen, dan juga oksigen. Selain itu, ada juga nutrisi yang berasal dari tanah, dalam bentuk mineral. Nutrisi di tanah dapat dibagi lagi menjadi makronutrien dan juga mikronutrien. Makronutrien terbagi lagi menjadi primer dan sekunder. Makronutrien primer diantaranya adalah nitrogen, fosfor, dan potasium, sedangkan makronutrien sekunder adalah kalsium, magnesium, dan sulfur. Sedangkan mikronutrien terdiri dari 8 mineral, yaitu zinc, copper, manganese, iron, boron, molybdenum, silikon, dan juga kobalt. Jika tanaman kekurangan nutrisi, maka tanaman akan mengalami pertumbuhan yang kurang baik, seperti pertumbuhan yang melambat, lebih rentan terhadap penyakit, dan daun yang berubah warna menjadi warna kuning. Hal ini merupakan gejala dari defisiensi nutrisi. Oleh karena itu, setidaknya dibutuhkan 14 nutrisi penting bagi tanaman agar dapat bertumbuh dan berkembang dengan baik. Pertama, kita akan membahas tentang makronutrien. Makronutrien adalah unsur dasar yang dibutuhkan oleh tanaman dalam jumlah yang tinggi agar menunjang tumbuh kembang tanaman. Makronutrien dibagi menjadi makronutrien primer dan makronutrien sekunder. Makronutrien primer dikatakan primer karena jumlahnya yang dibutuhkan lebih banyak daripada makronutrien sekunder. Unsur makronutrien primer yang pertama kali dibahas adalah nitrogen. Nitrogen diserap dalam bentuk nitrat dan juga amonia. Nitrogen ini penting dalam proses fotosintesis dan pembentukan enzim. Keberadaan nitrogen sangat berpengaruh pada kualitas dan kuantitas berat kering dari hasil pertanian. Lalu keberadaan nitrogen juga penting dalam pembentukan protein yang berperan dalam sintesis protoplasma, pembelahan sel, pertumbuhan, dan juga perkembangan. Kemudian, nitrogen juga menjadi komponen utama dalam pembentukan molekul klorofil. Dan yang terakhir, nitrogen sangatlah krusial dalam metabolisme yang melibatkan reaksi enzimatis. Beberapa gejala yang diakibatkan oleh defisiensi nitrogen diantaranya adalah pertumbuhan yang melambat, sehingga menjadikan tanaman tersebut menjadi kerdil. Kemudian klorosis pada daun yang tua. Daun yang tua mulai berguguran pada kasus yang parah. Dan yang terakhir, buah yang tidak sempurna. Makronutrien primer yang kedua adalah fosfor. Fosfor diserap dalam bentuk amoniortofosfat dan berfungsi meningkatkan kualitas pada beberapa tanaman, berperan dalam penyimpanan dan transfer energi, membantu perkembangan akar, bunga, biji, dan buah, dan juga menjadi struktur utama dalam struktur RNA dan juga DNA. Defisiensi fosfor dapat memperlambat dan memperlemah pertumbuhan. Fosfor ini sangat penting dalam awal pembelahan sel, sehingga ketidakhadirannya akan memperlambat laju pertumbuhan.
Defisiensinya juga ditandai dengan warna daun yang menjadi biru tua kehijauan. Dan yang terakhir, defisiensi fosfor juga dapat mengganggu perkembangan biji dan buah. Pada gambar berikut dapat dilihat bahwa buah jeruk yang kekurangan fosfor memiliki biji yang berukuran lebih kecil dan memiliki kulit yang lebih tebal. Makronutrien primer yang terakhir adalah potasium yang diserap dalam bentuk ion K+. Potasium ini berperan penting sebagai aktivator enzim dalam metabolisme, sehingga ketidakhadirannya akan berpengaruh terhadap pertumbuhan. Lalu potasium juga penting dalam membantu translokasi gula untuk disimpan pada badan buah dan akar. Selain itu, potasium juga menjaga stabilitas pertukaran elektrolit saat produksi ATP. Dan yang terakhir, potasium dapat menjaga regulasi tertutup dan terbukanya stomata. Karena aktivitas K mengontrol penggunaan air pada tanaman. Defisiensi potasium dapat menimbulkan beberapa gejala. Gejala pertama adalah terjadinya klorosis pada pinggiran daun yang tua. Kemudian menurunnya ukuran buah dan biji. Dan yang terakhir, melambatnya pertumbuhan tanaman karena fotosintesis yang terganggu. Selanjutnya kita akan beralih ke makronutrien sekunder. Yang pertama ada kalsium yang dilambangkan dengan Ca. Kalsium ini memiliki peranan penting dalam meningkatkan tekanan sel, memperbaiki dinding sel, dan juga mempengaruhi asupan dan sintesis nutrisi lain bagi tanaman. Perlu dicatat bahwa kalsium memiliki sifat yang immobile atau tidak dapat berpindah, sehingga gejala defisiensinya timbul pada daun muda dan ujung tanaman. Defisiensi kalsium menyebabkan daun baru yang berukuran kecil, daun tua yang mengeriting, ujung tanaman yang mengering, serta kuncup dan bunga yang gugur secara prematur. Makronutrien sekunder yang kedua adalah magnesium yang dilambangkan dengan Mg. Magnesium berfungsi dalam membantu sintesis lemak, membantu translokasi fosfor dan lemak, dan juga mempengaruhi asupan nutrisi esensial bagi tumbuhan. Defisiensi magnesium dapat menimbulkan beberapa gejala, seperti klorosis yang lokasinya dekat dengan tulang daun. Hal ini dapat dilihat dari jaringan daun yang berwarna kekuningan, kecoklatan, dan juga kemerahan. Kemudian daun yang mengeriting ke atas, batang tanaman yang menjadi tipis dan lemah. Makronutrien sekunder yang terakhir adalah sulfur yang dilambangkan dengan S. Sulfur ini berfungsi untuk membantu pertumbuhan akar, membantu pertumbuhan vegetatif, dan juga penting dalam pembentukan protein. Beberapa gejala yang akan dialami tanaman jika mengalami defisiensi sulfur adalah klorosis pada daun terlihat merata, kemudian pertumbuhan dan perkembangan yang terlambat, dan yang terakhir batang menjadi kaku, tipis, dan juga berkayu. Setelah membahas tentang makronutrien, kita akan membahas tentang mikronutrien atau unsur-unsur mineral yang dibutuhkan tanaman dalam jumlah yang rendah. Unsur ini dibutuhkan untuk menunjang pertumbuhan tanaman dan juga perkembangan tanaman. Kedelapan unsur mineral ini berperan penting sebagai kofaktor enzim, juga dapat membantu transfer elektron. Mikronutrien dapat berperan pada tiap tahapan tumbuh tanaman, mulai dari germinasi, kemudian tahap pertumbuhan vegetatif, pembungaan dan reproduksi, sampai ke tahap penuaan. Kekurangan mikronutrien dapat berpotensi untuk menyebabkan gangguan metabolisme. Akan tetapi, jika jumlahnya terlalu banyak, akan menjadi racun bagi tanaman itu sendiri.
Berikut adalah gambaran singkat dari beberapa gejala yang akan timbul jika kekurangan mikronutrien. Berikut adalah beberapa daftar pustaka yang digunakan dalam pembuatan materi ini.